tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Nah, dari sini akhirnya terungkap dengan jelas ya. Bahkan saya pada waktu lalu tidak percaya, dan ketika ada isu 3 periode dari lawan-lawan politik dari Presiden Joko Widodo, ya saya terus membelanya. Karena memang sudah ditolak dari isu 3 periode oleh Presiden Joko Widodo. Ditolak dengan mentah-mentah, dan bahkan juga isu perpanjangan tersebut juga sudah ditolak mentah-mentah oleh Presiden Joko Widodo. Tapi kalau kita flashback lagi, memang apa yang dikatakan Hasto Kristianto tersebut menurut saya benar adanya ya, yang mengisukan yaitu munculnya wacana 3 periode atau perpanjangan masa jabatan itu juga banyak dari menteri-menteri dari Presiden Joko Widodo, dan bahkan juga lemparan isu tersebut juga bahkan dilemparkan oleh Ketua MPR. Nah, memang pada waktu lalu ketika Adiana Pitupulu mengungkapkan yaitu meminta 3 periode itu adalah secara tidak langsung dari Presiden Joko Widodo. Bahkan juga pada waktu lalu juga dibantah oleh Puan Maharani. Tetapi di sini Hasto ya kurang lebih berterus terang, dan ucapannya menurut saya dari berita-berita pada waktu lalu memang ada benarnya dan juga ada faktanya. Seperti ini video dari Hasto Kristianto. Tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Nah, kalau di sini kalau kita lihat memang benar adanya pada waktu lalu, yaitu ya kemungkinan 1 tahun lebih lah, 1 tahun yang lalu. Di situ ada Luhut klaim punya big data berisi suara rakyat ingin pemilu ditunda. Nah, apakah ini benar ya? Apa yang dikatakan Hasto Kristianto adalah menyinggung dari Pak Luhut di sini, yaitu bahkan pada waktu lalu memang mengklaim mempunyai big data yang berisi suara rakyat ingin pemilu ditunda. Wow. Ini kan juga dari Menteri Presiden Joko Widodo. Di sini Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan berbicara tentang wacana penundaan pemilu hingga jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang. Luhut mengklaim punya data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan pemilu 2024. Kali itu disampaikan Luhut dalam podcast channel YouTube Deddy Kobuser seperti dilihat pada 11 Maret 2022. Dalam perbincangannya dengan Deddy, Luhut menjelaskan pihaknya memiliki big data yang isinya merekam aspirasi publik di media sosial soal pemilu 2024. Dari sini bisa jadi yaitu apa yang dikatakan oleh Hasto di sini, yaitu dari Luhut Binsar Panjaitan yang pada waktu lalu juga mengklaim mempunyai big data. Nah, kita putar lagi ya. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Nah, di sini kalau kita menyebut Pak Lurah, di sini pada waktu lalu juga Presiden Joko Widodo bahkan menyindir sebutan Pak Lurah di sidang MPR, saya presiden. Dan ternyata ya memang pada waktu lalu rame ya di perbincangan Lurah. Semuanya netizen-netizen sudah cerdas ya bahwa itu adalah Presiden Joko Widodo kemungkinan ya. Nah, di situ memang dari menteri-menteri pada waktu lalu ya isu tersebut 3 periode perpanjangan memang dari menteri-menteri dari Presiden Joko Widodo. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Paltiwes. Hasto, saya akan pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Inisial L yang saya maksudkan. Nah, dari sini bahkan juga dari David Wijaya ya. Loh, ada yang resah dan gelisah. Rakyat akan menilai parpol mana yang tidak taat konstitusi dan bermain isu periode 3 presiden. Golkar minta Hasto PDIP tak ungkit lagi isu presiden 3 periode. Sudah usang. Tetapi masih relevan dengan perpolitikan saat ini ya, di mana saat ini juga MK tiba-tiba mengabulkan gugatan capres di bawah 40 tahun.
Nah, di sini juga tiba-tiba Gibran langsung menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Nah, ini menurut saya ada berkaitan lah, yaitu membentuk dinasti atau apalah menurut Anda. Karena memang menurut saya sangat aneh sekali ketika Presiden Joko Widodo saat ini masih menjabat sebagai presiden, tiba-tiba anaknya yaitu menjadi cawapres mendampingi Pak Prabowo Subianto. Bayangkan di situ ada bapaknya menjadi presiden dan juga pamannya sebagai Mahkamah Konstitusi, Hakim MK. Bayangkan. Menurut saya di sini tidak usah ada pemilu lah. Langsung aja dimenangkan Pak Prabowo dan juga Gibran menurut saya, daripada mengeluarkan uang yang sangat banyak sekali untuk pemilu. Tetapi kalau bapaknya sendiri saja menjadi presiden dan omnya sendiri bahkan menjadi hakim ketua Mahkamah Konstitusi, menurut saya di sini agak kurang sehat ya kalau menurut saya pribadi. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya di sini. Nah, di sini yaitu dari Han Solo, Adian memang jos. Aduh, jauh-jauh hari sudah saya bilang kan, L itu opung bukan love. Terkenal sebagai tangan kanan lurah, guru think tank politik, hukum dan investasi lurah 2 periode. Sekarang beliau katanya sakit pemulihan, entah benar entah tidak karena tidak ada satupun menteri yang boleh nengok. Di sini dari tukang balap, nah kan mulai benar analisaku. Benarkah beliau sakit atau menghindar agar tidak ketahuan? Kalau nggak salah Pak Luhut juga sudah memilih Prabowo Gibran ya. Artinya sudah memberikan statement pada waktu lalu. Dari semua ini menurut saya dari statement Adian, berawal dari statement Adian Apitupulu yang membongkar yaitu tentang 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden, akhirnya menjadi polemik saat ini. Tetapi memang ada benarnya juga dari perpolitikan saat ini yang menurut saya ya agak tersetting lah sedemikian rupa. Menurut saya ada benarnya juga. Di sini dari Musikria, Adian pernah bilang sebelumnya kalau bukan Jokowi yang minta 3 periode. Terus kemarin dia bilang Jokowi yang minta. Terus diralat Mbak Puan kalau tidak ada permintaan 3 periode. Lah Hasto gak akur nih sama Mbak Puan, gak akur juga sama Adian, entah versi yang dulu atau sekarang. Rungkat. Ya memang kalau dilihat dari Adian Apitupulu ini tidak secara langsung, yaitu Presiden Joko Widodo meminta masa perpanjangan 3 periode atau perpanjangan masa jabatan secara tidak langsung, karena itu isunya dilempar oleh para menteri-menteri dari Presiden Joko Widodo. Entah di sini masyarakat lebih percaya yang mana. Kalau ya dulu menurut saya masyarakat lebih percaya Presiden Joko Widodo yang menolak usulan isu tersebut. Tetapi saat ini dengan perpolitikan saat ini, ya kemungkinan yang dulu tegas membela Presiden Joko Widodo saat ini kemungkinan akan berbalik ya, yaitu kurang lebih menyerang dari Presiden Joko Widodo, karena isu perpolitikan saat ini hampir sama lah, yaitu dengan 3 periode dan perpanjangan masa jabatan. Kalau menurut saya sih karena untuk membangun politik dinasti tersebut ya. Tetapi ada yang bilang sih negara demokrasi itu tidak ada politik dinasti. Ya kita lihat aja nanti. Gua bilang dengan diangkatnya ruang lingkup permasalahan yang 3 periode bisa menjadi bumerang. Ingat 3 periode sudah tak usah diangkat lagi. Sadar atau tidak, ini jadi agenda propaganda barat dan indikator rupiah tembus 16.000. Harusnya cegah propaganda soal 3 periode. Kayaknya Luhut deh. Nah loh, kok baru ngomong sekarang? Ya memang saat ini ngomong karena hampir sama lah, yaitu perpolitikan kita saat ini menurut saya hampir sama dengan isu perpanjangan 3 jabatan dan 3 periode kalau menurut saya, karena juga cara tidak langsung ada yang tidak taat konstitusi. Kalau menurut saya seperti ya pun itulah untuk Pilpres 2024, semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.